Partai Golkar akan mengkaji hasil putusan Mahkamah Konstitusi soal ambang batas parlemen 4% yang tidak berlaku mulai 2029. Golkar bilang putusan MK terkait ambang batas akan dikembalikan ke DPR. Namun Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Erwin Aksa bilang ambang batas parlemen harus dihitung, jangan sampai muncul partai politik yang menghadirkan ideologi baru saat di parlemen nanti. Saya kira kita akan melihat kembali apakah hasil MK tersebut kemudian perlu kita kaji lagi di DPR nanti. Tapi bagi Partai Golkar kita ingin kualitas politik Indonesia ke depan lebih bagus, caleg-calegnya atau anggota DPR-nya lebih berbobot. Ya, kita berharap juga ideologi negara kita dipertahankan. Kita tidak ingin ada partai baru muncul kemudian bisa membawa ideologi-ideologi yang kemudian bisa membawa perpecahan bangsa ini. Partai Solidaritas Indonesia menyambut gembira putusan MK soal ambang batas parlemen di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Politisi PSI Ade Armando menyebut angka ideal parliamentary threshold yakni 2,5%. Ade pastikan putusan MK menguntungkan bagi partainya. Ade juga tegaskan sebelumnya angka 4% ambang batas parlemen hanya menguntungkan partai-partai besar. PSI akan dengan sangat gembira menyambut keputusan tersebut ya, karena memang sejak lama kami sebetulnya juga berharap itu bisa diubah aturan minimal 4% tersebut, karena itu menghambat ya, contohnya PSI lah 2019, saya nggak tahu 2024 ini kami akhirnya tidak jadi masuk ke DPR walaupun beberapa kandidat kami memiliki suara yang sangat tinggi ya, hanya karena terhalang oleh aturan 4% tersebut. Aturan tersebut menurut kami sama sekali tidak layak, tidak diperlukan, dan saya rasa ini lebih memang mencerminkan adanya keinginan dari partai-partai besar yang terganggu dengan kehadiran partai-partai kecil yang barangkali juga berkualitas, tapi juga belum cukup bisa membangun basis suara yang baik ya di kalangan masyarakat. Calon Wakil Presiden sekaligus mantan Menko Polhukam Mahfud MD memuji putusan MK yang menghapus ketentuan ambang batas parlemen sebesar 4% dan baru berlaku di 2029. Mahfud mengapresiasi perubahan aturan berlaku di periode berikutnya, tak seperti perubahan syarat Capres-Cawapres. Mahfud bilang perubahan masih harus diputuskan pemerintah dan DPR dengan mengubah undang-undang. Bagus, memang harus begitu. Berlakunya itu harus di dalam tradisi hukum di seluruh dunia. Kalau ada perubahan aturan yang memberatkan atau menguntungkan seseorang harus pada periode berikutnya. Termasuk misalnya seharusnya usia presiden, wakil presiden itu kalau akan datang seharusnya ya, dan itu sudah disuarakan, tapi waktu itu MK-nya ya begitu memutuskannya, meskipun itu sebenarnya substansinya putusan itu salah. Berlakukan sebelum pemilu 2029, artinya bisa berlaku untuk pemilu sekarang atau bagaimana? Enggak, sebelum pemilu 2029 ya, artinya nanti pemilu 2009 itu diubah dulu kan undang-undang, bunyinya kan mengubah undang-undang dulu. Ya kan? Diubah dulu nanti berapa? Kan itu belum tentu berarti nol juga. Ya, tapi dia menghapus, lalu apa syaratnya? Sebelumnya Mahkamah Konstitusi memerintahkan perubahan ambang batas parlemen 4% di Undang-Undang Pemilu yang mulai diberlakukan pada pemilu 2029. Hal ini diputuskan dalam sidang uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu di Gedung MK Kamis siang. Lewat putusan itu MK mengabulkan sebagian gugatan Perkumpulan Pemilu untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem tentang penerapan ambang batas 4%. MK perintahkan pembentuk undang-undang yakni pemerintah dan DPR mengubah ketentuan ambang batas parlemen 4% suara sah nasional melalui revisi Undang-Undang Pemilu. Permohonan 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan norma pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109 adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan.